tadi itu Pak. Jadi kalau antara sebelum 5 tahun itu pakai slow release kan ada yang bilang 1 saset, ada yang cukup setengah saset. Kemudian jarak dari lubangnya itu dari batnya itu ada yang mengatakan 30 cm, ada yang mengatakan 1 meter, setengah meter, jadi agak bingung gitu Pak. Itu yang benar gimana itu? Ya. Demikian, terima kasih. Sekali lagi saya tegaskan, ini yang mungkin banyak mitra yang bawa narasi ya, harus 1 kilometer mungkin bisa jadi, tapi nggak apa-apa. Ini saran saya, kalau ini kan saya sebagai produsen otomatis saran sesuai dengan SOP yang kita terapkan Pak ya. Jaraknya nggak usah jauh-jauh, meskipun 30 cm pun boleh. 10 cm, 20 cm atau sejengkal saja dari batang pokok. Itu cukup. Dalamnya nggak usah terlalu dalam, 1 meter, 2 meter, nggak perlu. 1 canggulan saja ditanam, ditutup lagi. Yang penting tertutup oleh tanah, itu saja. Kertasnya tertutup oleh tanah. Nah, jika memang di bawah 5 tahun, umur berapa? Jika 1 tahun, berarti memang cukupnya 1-2 sendok cukup. Jika di bawah 5 tahun, 4 tahun setengah, masih sudah berbuah, sudah produktif, sudah melewati masa buah berpasir, 1 saset pun tidak masalah. Tidak harus setengah, 1 saset tidak masalah. Gitu, kira-kira seperti itu Pak. Ya, bisa dipahami Pak Radit? Iya. Baik, terima kasih. Oke. Nanti dicoba Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Raden. Prof. Waalaikumsalam. Dan Pak Wawan. Assalamualaikum, ketemu lagi. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah Pak Prof. Jadi tim saya untuk slow release luar biasa. Sudah pakai dan sudah banyak sekali testimoninya. Dan pola-pola yang sudah diajarkan Pak Prof sudah kami laksanakan dan terbukti sangat luar biasa. Sebagian besar 90% sukses Pak Prof ya. Itu contohnya di Bengkulu itu yang tadinya kena dia sawitnya itu jantan semua Pak, jantan tuh. Kemudian ketika dipakai dengan slow release, hitungan nggak nyampe 2 bulan itu langsung buah Pak, langsung buah. Itu sampai terheran-heran Pak Hajinya. Terus kemudian ada lagi yang apa itu? Ini testimoni dulu ya. Nanti saya ada pertanyaan Pak Prof. Kemudian ada lagi yang memang butuh waktu sekitar 3 bulan, bahkan mungkin lebih dari 3 bulan, Prof. Jadi tidak langsung seperti yang sudah-sudah. Saya melihatnya mungkin karena faktor tanahnya, pH-nya dan lain-lain. Ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Wawan tentang 13 faktor yang bisa meningkatkan produktivitas. Tapi saya langsung ambil yang kesimpulan, udah deh berarti pH dibenerin dulu. Nah, dari sekarang saya memulai dari pola fotosintesa dulu untuk menaikkan pH, baru 15 hari kemudian pakai slow release. Dan itu terbukti berhasil. Dan hasilnya luar biasa. Tandanya itu besar-besar. Jadi yang tadinya mungkin misalnya 30 atau 25 itu bisa sampai 45 dan lebih besar lagi. Nah, ini mau nanya Prof. Ini ada saking beliau semangatnya terbukti di tanamannya sawit di Bengkulu. Beliau ini beli pupuk slow release sampai kemarin 20 juta ya, 200 box ya, 200 box. Itu semua dipakai untuk sawitnya yang baru nanam usia 5 bulan. Sawitnya itu Pak. Jadi 1 saset 1 pohon. Udah kadung ditanam, saking semangatnya. Dia bilang, ya mudah-mudahan nggak apa-apa deh gitu. Nah ini satu pertanyaan saya, kira-kira seperti itu gimana Prof? Itu banyakan gitu kan. Tapi beliau Pak Hajinya nggak masalah lah, mudah-mudahan aman karena beliau pernah punya sawit itu umur 1 tahun udah buah 1 tahun itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, polanya misalnya dengan penambahan eco farming, saya buat pola fotosintesa dulu, nah, kemudian 15 hari kemudian eco farming, nah baru kemudian 5 hari kemudian slow release. Itu pola itu cukup efektif atau tidak? Ada juga tambahan dengan eco plant protector ya di awal itu dengan dicampurkan ke fotosintesa. Nah, gitu. Itu sedang saya pola seperti itu. Tapi saya lihat dari cost-nya kok kayaknya kegedean gitu. Jadi mohon petunjuk nih Pak Prof. Ya. Terima kasih, itu sementara informasinya.
Oke. Dan satu lagi testimoni untuk orang luar biasa bro. Untuk orang itu penggunaan fotosintesa itu luar biasa. Tetangganya nggak pakai fotosintesa, kita cepet banget pertumbuhannya. Oke, itu sementara informasi yang bisa Saya mau tanya dulu, ikhlas kan Pak? Ikhlas Pak. Oke, jadi gini, memang menarik Pak. Jadi memang kemarin saya sempat diskusi beberapa saran, ya alhamdulillah dari beberapa saran saya terkait sawit, terkait tanaman-tanaman, sampai saat ini lebih dari 98% alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah, jadi bersyukur karena memang hakikatnya Allah merestui itu. Tapi gini, tadi mungkin saya ketawa juga. Jika memang umurnya masih 5 bulan sudah ditanam seluruh, nggak apa-apa. Cuman itu tidak tepat guna Pak. Tidak tepat guna. Seharusnya pakai fotosintesa saja cukup. Dikocor 2 liter sekali, itu per 2 bulan pun atau 1 bulan cukup. Tapi kalau emang nggak apa-apa. Cuman nanti jika memang daunnya yang bawah itu, karena kan masih pendek, otomatis masih rawan terjadi serangan humus apalagi musim hujan. Jika daunnya yang bawah nanti terpaksa turun dan kuning, dipotong Pak. Karena daun Anda terindikasi jamur, sengaja dimatikan oleh slow release, gitu. Nah, kalau nggak apa-apa, cuman kalau itu kan saking semangatnya dimaklumi aja, saya kira seperti itu. Nah, cuman kalau yang lain tadi pertanyaan lain kira-kira terkait dengan interval tadi, pertama menggunakan eco farming original, kemudian fotosintesa, kemudian menggunakan slow release, boleh. Kalau saya produsen boleh-boleh saja. Kalau saya pede kan boleh-boleh saja, mau campur apapun silahkan. Kalau dianggap itu tepat guna. Kalau tanya saran saya, ya nggak perlu. Cukup fotosintesa atau slow release saja cukup. Bagi saya kan gitu. Nah, kalau menurut saran saya, kan tanya ke saya. Tapi kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena narasi apapun menggunakan produk PTBS ini semuanya bagus. Nah, kalau bicara tepat guna, berarti bagaimana menurunkan cost dalam produksi agro, meningkatkan hasil yang maksimal, itu bicara teknologi. Itu kembali lagi pada prinsip dagang. Untung besar, costnya kecil, sehingga kita menekan biaya jauh, kan gitu. Itu tepat guna. Tapi saya kira tidak ada masalah. Yang penting teman-teman semuanya peningkatannya kan memang saat ini banyak sekali per hari semakin meningkat, apalagi saat ini di saat saya yang bikin kemarin PD juga dengan beberapa mitra saya sarankan saat ini Desember, Januari, Februari adalah musim hujan. Sampai Maret ini pun masih ada hujan. Padahal masa-masa ini seharusnya tidak ada pemupukan karena musim hujan biasanya tidak dipupuk. Tapi saran saya tetap pakai pemupukan, dan kita pemupukan kemarin meskipun bulan Januari ternyata penjualannya pun besar sekali menurut saya. Besar sekali, penggunaannya banyak sekali yang menggunakan slow release. Kenapa? Karena memang ini solusi yang benar-benar tepat guna di saat hujan ataupun tidak hujan. Karena ketika hujan, otomatis ladang banjir, pH-nya drop, otomatis mereka terjadi trek. Ini masa-masa trek karena hujan tinggi. Kalau nanti musim kemarau panjang, sawit pun tidak ada, kurang air, kurang minum, otomatis trek. Nah, minimal dengan hadirnya slow release ini, dengan tambahkan fotosintesa itu, mengurangi nilai-nilai itu. Karena trek itu narasi yang merugikan menurut saya. Karena kita hanya memberi kontribusi kepada tanaman tidak memberi kontribusi kepada kita, kan kurang tepat guna. Nah, harapan kita ini dengan hadirnya produk ini, meskipun di bulan, yang penting rutin 3 bulan sekali. Karena bicara riset, R&D, Research and Development, perusahaan itu percaya jika dia digunakan sudah 1 tahun. Bahkan yang menarik juga bahwa nggak mungkin Pak, kita biasanya menggunakan efeknya kan 7 bulan sampai 1 tahun ke depan. Bahkan pupuk hari ini pun bagusnya tahun depan. Ada seperti itu. Boleh-boleh saja, kita asumsi boleh-boleh. Tapi faktanya dengan slow release ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah tampak terlihat jelas Pak. Mulai dari daun pelepah yang turun. Karena satu pelepah membawai 1 buah. Pelepah turun, buah jantan jadi betina. Saya ulangi lagi, buah jantan jadi betina. Padahal bagi orang yang paham R&D lain-lain sangat tidak mungkin itu. Bahwa bunga jantan bisa jadi betina, susah. Kenapa? Karena memang sangat tidak ada obatnya. Nah, kalau saya patahkan karena kenapa jadi buah jantan? Kenapa tidak buah betina? Kemudian tidak menjadi buah nyata. Karena satu, kurangnya nutrisi lengkap, tidak majemuk.
Seperti itu kira-kira. Makanya banyak hal yang saat ini bunga jantan pun bisa diubah jadi bunga betina, mengubah yang laki-laki jadi perempuan, bahasanya kan gitu kan, untuk melahirkan anak yang berbakti kepada orang tua, bahasanya gitu. Jadi artinya Solis ini sangat luar biasa karena yang sekiranya dianggap bahwa ini sangat tidak mungkin menjadi mungkin, dan ini pun kita sudah sering mematahkan bahasa yang mungkin bahwa ini sangat nggak mungkin bla 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 bla, tapi nyatanya pun kita bukti sawit berbicara, tanaman berbicara itu nyatanya berarti kita tidak berjualan kecap, tidak berjualan bahwa ini produk ini bagus, tidak, tapi bukti tanaman yang berbicara sehingga memang tanaman itu berbicara sendiri, sehingga mitra kemudian petani pun percaya karena tampak jelas secara visual. Kira-kira seperti itu. Tapi terima kasih. Satu lagi, Bro. Ya. Jadi kalau kita nanam di sawit dia kering, tanahnya kering, itu prosesnya seperti apa, Bro? Sama, prosesnya sama. Langsung aja. Sama. Prosesnya tidak perlu dibasahi ya. Basah itu kan teorinya berarti membasahi, berarti kan penyiraman, memberi air, kelembapan di bawah 90%. Kan kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kalau basah dan kering, kalau teorinya bahwa pertanyaannya sama-sama. Tapi pembasahan itu tujuannya Pak, kita mengasih minum kepada tanaman. Karena kelembapan di bawah 90. Nah, sifat solubility, pecah larut semua dalam air, larut semua dalam kelembapan tanah itu kan harus ada kadar. Berarti kalau tanah kita keras, kita ngasih kopi, tapi tanpa dikasih air, nggak larut, Pak. Tapi kasih kopi meskipun ada air, larut, meskipun sedikit. Tapi kurang tepat karena terlalu kental. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi oke, caranya sama. Oke, sip. Semangat. Terima kasih. Dan saya sudah buktikan slow release ini bikin buah tanpa musim, Pak. Saya sudah buktikan di tanaman. Ya, saya tanya satu lagi. Ikhlas kan, Pak? Buah terus. Ikhlas kan? Oke, siap. Siap. Oke, sudah selalu, Pak. Oke, lanjut semuanya. Oke. Makasih, Pak Bro. Oke, saya selalu.